Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pandan Baiko Channel. Hari ini kita akan membahas analisa saham WMUU Widodo Makmur Unggas, di mana harga saham IPO sudah mahal pada saat ini. Pendiri WMUU sendiri adalah Bapak Tumiana, banyak berkarir di BUMN karya. Bagaimana kita bahas berikut ini. Menjadi direktur utama PT-PP 2018 sampai 2020, direktur utama PT Wika. Untuk selanjutnya kita masuk ke WMUU sendiri. Kemudian ini WMUU itu didirikan cikal bakalnya yaitu PT Pakan Makmur Perkasa 2015. Kemudian 2016 dia join operation with PT Adijaya Unindo Perkasa. Ini ada di Balaraja, itu pakan ya, olahan pakan, Tangerang, Banten. Kemudian ada breeding hatchery di Yogyakarta. Kemudian ada ayam broiler di Jengrik Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian 2017 atau 3 sampai 4 tahun yang lalu bertransformasi menjadi PT Widodo Makmur Unggas. Ini menjadi induk dari perusahaan Unggas ya di Yogyakarta. Kemudian mendirikan beberapa tempat peternakan ya, kemudian tempat pembesaran ya, penggembukan ayam. Kemudian 2018 dia juga mengembangkan usahanya lagi. Ini ada beberapa, tapi ini berdekatan dengan Jakarta, ada di Jawa Tengah. Di 2019 dia mengembangkan lagi di Jawa Tengah. Jadi tempat usahanya itu di Yogyakarta dan di sekitar Jawa Tengah. Kemudian di 2020 itu kuartal keempat mulai ekspansi bisnis melalui IPO persiapan di kuartal keempat. Untuk selanjutnya kita lihat di penjualan dari bisnis ini adalah produk utamanya karkas. Kalau kita lihat di sini di Juni 2020, nah ini diperoleh dari prospektusnya WMUU. Kita lihat 87% itu adalah penjualan karkas. Karkas adalah bagian badan ternak yang telah disembelih, dikuliti, dikeluarkan isi perutnya, dan dipotong kaki bagian bawah serta kepalanya. Seperti ini ayamnya, ayam yang sudah bersih dipotong, ayam karkas. Kemudian ayam broiler komersial yang dijual secara umum. Kalau kita lihat ini pendapatan dalam juta rupiah, jadi ayam karkas itu berkontribusi hingga 446 miliar rupiah. Kalau di sebelah kanan ini akumulasi selama 1 tahun dari 2017 sampai 2019. Kalau dilihat pada saat pendiriannya, ayam karkas itu belum dijual ya, masih dalam bentuk ayam broiler komersial. 2018 juga belum ada ayam karkas, masih ayam broiler komersial. Di 2019, nah di sini baru sudah masuk ke swalayan ya, karena ayam karkas ini ayam yang dijual di swalayan. Kalau ayam broiler komersial nih di pasar tradisional. Jadi dia sudah masuk ke
ke pasar-pasar modern tahun 2019 hingga 2020 sudah masuk dan lebih besar ekspansinya. Oke, kita lanjutkan saja untuk beban pokoknya. Jadi kalau kita lihat, dia membesarkan ayam, menternak ayam, kemudian dibuat ayam karkas dan sebagian di broilernya. Dan untuk yang kecil-kecilnya seperti penjualan pakan dan anak ayam itu sangat kecil. Jadi di sini kalau kita lihat bahan baku yang digunakan sampai 30 Juni yaitu ada 13 miliar dan biaya fabrikasinya cukup besar, itu 12 miliar. Kalau kita lihat total biayanya, kemudian ini ada kapitalisasi biaya aset aset biologis. Aset biologisnya berupa ayam ternak tadi. Jadi jumlah biaya produksi 34 miliar. Kemudian berdasarkan inventorinya itu beban produksi 34. Kemudian di sini juga ada pembelian barang jadi. Jadi selain berternak juga ada membeli bahan baku dari tempat lain selain punya sendiri. Oke, sehingga beban pokok penjualannya yang terbesar itu dari pembelian. Kalau kita lihat di sini, pembelian barang jadi, pembelian ayam broiler dari petani ya. Kita lihat next. Ini beban usahanya yang terbesar itu biaya kandang, kemudian gaji. Yang lainnya relatif kecil. Kalau dari segi pencatatan sudah detail dan sangat bagus untuk perusahaan yang baru berdiri sekitar 5 tahunan ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini perusahaan yang baru berdiri sekitar 5 tahunan. Oke, kita analisa dulu margin laba bruto dan laba usahanya. Kalau kita lihat di 2019 dulu ya, ini 31 Desember selama 1 tahun, yang ini selama kuartal kedua. Laporannya tersedia kuartal kedua. Kalau kita lihat 576 miliar penjualan, beban 499 miliar, laba bruto 76 miliar. Kemudian kita lihat di sini pendapatan usahanya dengan beban sekitar 30-an miliar itu, maka laba usahanya 50 miliar. Kalau kita lihat dari 2017 sampai 2020 tidak pernah mengalami kerugian. Oke, berarti perusahaan ini baru dibangun 5 tahun, masih cukup bagus pengelolaannya tanpa rugi. Kemudian marginnya, tetapi margin usahanya masih kecil. Kalau kita lihat di sini kuartal 2 2020 margin laba bruto 14%. Ini masih kecil ya. 2019 juga 13%, 2018 14%, 2017 8,7%. Margin laba bruto. Kalau laba usahanya lebih kecil lagi. Jadi rata-rata kalau kita lihat dari 2017 itu 5% sampai 2018, 2019 naik ke 8,7%. Kuartal kedua 2020 8,4%. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang spesial di sini. Margin labanya masih rendah, margin usahanya juga masih
rendah, belum memiliki mod ya atau keunggulan di masyarakat gitu, belum memiliki nama, sehingga margin labanya masih kecil. Oke, jadi kesimpulannya tidak ada yang spesial dari margin dan bisnisnya. Jadi perusahaan ini belum begitu lama berusaha, baru 5 tahun. Kalau kita lihat sekarang harganya, bagaimana dengan harganya? Harga sekarang itu berada di 264 per lembar sahamnya. Itu harga di 5 Februari. Oke, kalau kita lihat di kuartal kedua 2020, laba 34,97 miliar, jumlah saham ada 12,94 miliar. Jadi EPS-nya di sini 2,7 rupiah per saham. Kalau disetahunkan itu sekitar 5,4 dengan price book value 5,44 kali. Jadi kalau kita lihat di sini price book value ini sudah sangat mahal sekali, 5,44 kali. Perusahaan yang memiliki price book sampai 5 kali itu Mayora, ICBP 4 kali. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu sudah memiliki mod atau apa ya, keunggulan lah ya, keunggulan atau sudah memiliki nama di masyarakat. Itu sudah baru hanya sampai 5-4 kali. Sedangkan Widodo Makmur Unggas atau perusahaan ini masih baru, sudah dihargai 5,44 kali dari harga perusahaannya. Oke, kalau kita lihat berdasarkan pertimbangan price book value dan PER, maka harga wajar per lembar saham ini sebenarnya 15 rupiah per lembar, di bawah 50 ya. Jadi ya mohon maaf apabila evaluasi kita lebih murah dari pemikiran teman-teman. Jika ingin berdiskusi, silakan saja di kolom komentar atau langsung juga boleh. Bisa dapatkan nomor kontak kita. Kemudian silakan di like, di subscribe untuk pengembangan channel ini lebih baik lagi. Terima kasih. Salam hebat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.